Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala berkenan kita kembali untuk bisa bermajlis di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mempelajari tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mencurahkan kepada kita keberkahan, ketenangan, juga ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi sebab mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Syaraf Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Dan sekarang kita telah sampai pada hadis yang ke-19. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-haditsu at-tasi' 'ashar عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, mengandung banyak faidah yang hendaknya dipahami oleh setiap muslim. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, yang beliau berkunyah Abu Abbas karena anak yang paling besar Ibnu Abbas adalah Al-Abbas, sehingga beliau dikunyah Abu Abbas. Beliau salah satu sahabat yang mendapatkan doa khusus Nabi SAW. Doanya: Allah faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia, ini Ibnu Abbas, dalam agama dan ajarkan dia tafsir. Sehingga beliau salah seorang ulama sahabat yang paling faqih, yang paling faham tentang agama. Bahkan beliau dijuluki dengan Habrul Ummah, ahli penafsir Al-Quran, karena salah satu sebabnya berkahnya doa Nabi SAW untuk beliau. Beliau menceritakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah suatu ketika dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi bersabda: ya ghulam, wahai bocah. Ghulam ini dalam bahasa Arab ya usia masih anak-anak, sekitar 6-7 tahun sebelum balik atau mendekati balik. Dan dia dikatakan saat itu usianya sekitar 7-8 tahunan. Artinya masih sangat bocah, masih kecil. Ya ghulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Nabi SAW mengawali nasihat beliau dalam memberikan satu pengantar atau muqaddimah
Saya ingin mengajarimu beberapa kalimat. Ini untuk menarik perhatian Ibnu Abbas agar dia fokus dengan apa yang akan disampaikan. Dan ini diantara hal yang sangat penting digunakan oleh seorang guru ketika mengajar agar apa? Agar muridnya ketika dia ingin menyampaikan pesan, para murid atau peserta didik mereka perhatian, wahai anak-anakku yang soleh misalnya, wahai anak-anak hebat. Jadi mereka itu terpusat pikirannya untuk mendengar apa yang akan disampaikan oleh seorang guru. Saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Padahal setelah itu beliau akan sampaikan perintah-perintah, tapi beliau tidak mengatakan saya akan perintahkan kalian, karena kata perintah itu terkadang memberikan kesan yang kurang pas, apalagi bagi anak-anak. Meski maka Nabi memilih kata u'allimuka, aku mengajari. Kalian mengajari itu mengandung makna yang lembut, ingin kebaikan untuk seseorang sehingga dia diajarkan. Ini u'allimuka kalimatin, tentunya kalimat yang akan memberikan manfaat untuk wahai Abbas. Apa pesannya? Ihfadillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Kalimat sangat pendek. Ihfadillah yahfazka. Apa terjemahannya? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apakah mungkin seorang hamba yang lemah menjaga Allah? Apa maksudnya jagalah Allah? Para ulama mengatakan maksudnya jagalah awamir Allah, jagalah perintah-perintah Allah, jagalah larangan-larangan Allah, jagalah perintah Allah dengan cara melaksanakannya, jaga larangan Allah dengan cara menjauhinya. Jadi ketika Nabi mengatakan ya Ibn Abbas, ihfadillah yahfazka, jagalah Allah, artinya jagalah perintah-perintah Allah, jagalah larangan Allah, jagalah agama Allah, jagalah batasan Allah. Artinya kita diperintah untuk menjaga Allah, maksudnya menjaga agama Allah, menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, dan melaksanakan semua yang jadi kewajiban seorang hamba. Sehingga kalau kita ingin detailkan, ada dua level dalam menjaga Allah itu. Pertama, menjaga kewajiban dan menjauhi yang haram. Ini level pertama, penjagaan Allah SWT. Kita menjaga Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah yang wajib, meninggalkan larangan Allah yang bersifat haram. Ingin levelnya lebih tinggi, juga jaga Allah dengan cara melaksanakan hal-hal yang sunnah, meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ini level yang sangat tinggi. Masing-masing dari level ini akan mendapatkan balasan yang berbeda tentunya. Ketika seorang itu menjaga Allah dengan maksimal, dia menjaga perintah yang wajib, melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang haram, dan meninggalkan yang makruh, maka tentu balasannya akan lebih besar, lebih tinggi daripada orang yang sebatas menjaga yang wajib saja dan juga meninggalkan yang haram saja. Ihfadillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Penjagaan dibalas dengan penjagaan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalnya. Amal kita menjaga Allah, maka Allah balas dengan Allah akan menjaga sang hamba yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk penjagaan Allah terhadap hamba? Bikhtisar, singkatnya, Allah menjaga kita dalam urusan dunia kita maupun agama kita. Allah menjaga orang yang menjaga Allah dalam hal urusan dunianya maupun agamanya. Urusan dunia, Allah menjaga hamba agar dia tidak merasakan kesengsaraan hidupnya. Perlu kita camkan ya Mas Salim, ketika kita mengatakan Allah menjaga hamba dalam urusan dunianya, bukan berarti dia tidak akan pernah mendapatkan kesulitan. Nah, karena bala musibah itu sudah jadi sunatullah di muka bumi. Tapi maksudnya apa? Allah menjaga dunianya, walaupun dia mungkin nggak punya harta yang banyak, tapi hatinya tenang, hidupnya tentram, tidak gelisah, tidak galau, tidak depresi. Itu penjagaan Allah terhadap hamba. Terkadang ada orang hidupnya berlimpah harta, tapi stres.
Ya, tapi ada orang yang hidup pas-pasan, tapi hatinya tenang. Jadi maksud Allah menjaga sang hamba yang menjaga Allah itu artinya menjaga jiwanya agar senantiasa tenang, dia bahagia, dia tentram apapun kondisi yang dia lalui di dalam kehidupan dunia ini. Itu maksud penjaga Allah terhadap dunia seorang hamba. Adapun yang kedua, Allah akan menjaga agama seorang hamba, artinya Allah akan menjaga dia dari ketersesatan, menjaga dia dari fitnah yang menimpa agamanya, menjaga dia dari syubhat-syubhat yang akan menyambarnya. Artinya Allah jaga dia sehingga dia mudah dalam takwa Allah Subhanahu wa taala. Artinya agama terjaga. Karena kita tidak ada yang menjamin dia sekalian. Kita sekarang Masya Allah lebih bisa berkajian, iman kita sudah agak Insya Allah, tapi ke depan gak ada yang tahu apakah kita akan selesai begini, gak ada yang jamin. Maka kita berjuang untuk menjaga agama kita dengan cara menjaga hak Allah. Allah akan memberikan balasan, Allah akan menjaga kita sehingga kita terselamatkan dari fitnah-fitnah yang menyambar. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau berlindung kepada Allah dari musibah yang menimpa agama. Allah beliau katakan, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan jadikan musibah itu menimpa agama kami. Kenapa dibahasnya? Musibah yang menimpa agama itu lebih dahsyat daripada musibah yang menimpa dunia kita. Kehilangan uang bisa dicari. Apapun yang sebenarnya duniawi itu gampang. Paling kalaupun kita wafat selesai, beres. Tapi ketika musibah itu menimpa agama, imannya hancur. Dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dalam maksiat. Dia jauh dari perintah Allah. Ini musibah menimpa agama itu bahaya. Di dunia dia akan mendapatkan kesengsaraan dalam hatinya, dan di akhir akan terancam neraka. Makanya musibah dunia itu musibah yang sangat berbahaya. Maka Nabi berlindung secara khusus dari musibah yang menimpa agama seorang hamba. Jadi ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga hukum-hukumnya, perintah dan seterusnya, Allah akan balas dengan penjagaan berupa Allah menjaga dunia kita, menjaga keluarga kita, menjaga pekerjaan kita dan seterusnya, dan juga menjaga agama kita. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita hamba yang sangat lemah, hamba yang sangat mudah terpengaruh dengan hal-hal yang menggiurkan. Maka berjuanglah untuk senantiasa menjadi orang yang menjaga Allah agar kita mendapatkan penjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kau akan mencari Allah di hadapanmu. Dengan penjagaannya, dengan pertolongannya, dan kemudahannya yang berikan pada sang hamba. Maknanya mirip-mirip. Kemudian beliau melanjutkan, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, wahai Ibn Abbas, maka mintalah kepada Allah. Ini satu pesan yang sangat dalam, yang hendaknya kita resapi, kita pahami, dan kita amalkan. Apapun yang kita inginkan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi ingin mengaitkan hati sang bocah kecil ini kepada Allah dalam segala hal. Manusia tentunya memiliki kebutuhan yang beraneka macam. Maka jangan lupa mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, mau yang kecil atau yang besar, mintalah kepada Allah. Karena Allah senang, Allah suka kepada hamba yang meminta kepadanya. Nabi bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab 'alaihi." Hamba yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka padanya. Kenapa demikian? Karena orang yang enggak minta kepada Allah merasa dirinya itu tidak butuh, merasa hebat, orang kaya, enggak butuh pada Allah. Walaupun dia mengatakan demikian, tapi secara sikapnya dia enggan kepada Allah, menunjukkan bahwa dia merasa
serba cukup, nggak butuh minta kepada Allah. Di sini perlu kita perhatikan jemaah sekalian, ada dua level meminta kepada Allah yang sifatnya wajib atau tidak boleh meminta kepada selainnya, itu pada hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini wajib minta kepada Allah. Minta hidayah, taufik pada Allah. Minta syafaat di hari kiamat kepada Allah. Minta kesembuhan kepada Allah. Semua itu wajib diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi minta kepada Allah. Kenapa? Karena dialah yang mampu melakukan itu. Level yang kedua, perkara-perkara yang secara tabiat manusia mampu melakukannya. Misalnya minta pinjam uang kepada orang yang mampu pinjamnya, yang punya uang atau bisa membantu. Boleh nggak minta? Secara hukum boleh, walaupun yang terbaik tidak. Tapi secara hukum boleh kalau kita minta sesuatu kepada manusia yang manusia itu mampu melakukannya. Berarti dia itu harus orang hidup dan hadir di depan kita. Ini berarti nggak boleh minta kepada ahli kubur, ya, nggak boleh minta kepada orang yang gaib. Nah, berarti waktu itu tidak terhubung dengan kita, maka boleh, ya. Jadi poin idza sa'alta fas'alillah, jika yang kau minta itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah, maka wajib minta kepada Allah dan haram minta kepada selain Allah. Jika sesuatu yang kita minta itu mampu dikerjakan oleh manusia, maka boleh minta ke manusia, tapi tetap kita yakini manusia itu sebagai sebab saja. Tidak boleh kita bergantung pada manusia. Tetap kita bergantung pada Allah Sang Pemberi segalanya. Manusia sebagai sebab. Apapun yang kita lakukan, sakit kita minum obat, itu usaha kita. Tapi jangan bergantung pada obat. Obat itu sebab saja. Kalau Allah tidak menjadikan obat itu manjur, bisa manjur? Tidak. Di semua itu kembali kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Ini pun yang sangat penting. Disebutkan sebuah hadis, sampai sendalnya itu putus, minta sama Allah. Jadi yang pernah merasa, masa sih perkara yang seperti ini minta sama Allah? Allah justru suka kepada hamba yang banyak meminta kepadanya. Kalau hamba Allah gimana? Kalau manusia sering minta akan kesel gitu ya. Minta wahai jenang ya. Sebuah syair baik, Allah yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunai adama in sa'altahu yaghdabu. Allah akan murka kalau engkau tidak berdoa kepadanya. Adapun anak Adam, manusia, akan murka jika banyak diminta. Jadi idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Pesan berikutnya, jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Ini juga berkaitan dengan ta'alluqul qalb billah, agar hati seorang hamba itu senantiasa tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah mengandung makna iyyaka na'bud, hanya kepada engkau lah hanya kepada engkau lah yang beribadah, itu doa itu ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau minta pertolongan ini. Jika engkau minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Sama tadi itu, ya, ada yang wajib diminta kepada Allah saja, tidak boleh diminta kepada Allah jika itu hanya Allah yang mampu melakukannya. Yang kedua, boleh diminta kepada manusia selama manusia itu mampu menolongnya, walaupun tetap saja ketergantungan hati seorang hamba hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian melanjutkan, wa'dan annal ummata law ijtama'at
ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya seandainya umat itu maksudnya jami'un nas, seluruh manusia berkumpul untuk memberikan satu manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali manfaat itu, sesuatu itu telah tertulis untuk si orang tersebut. Misalnya ada si A, seluruh umat itu mau berkumpul untuk memberikan manfaat untuk si A, maka si A itu tidak akan mendapatkan manfaat yang ingin diberikan oleh seluruh umat itu kecuali apa yang telah Allah catat untuk dirinya. Kalau tidak, nggak akan dapat. Walaupun seluruh manusia berkumpul untuk itu, nggak akan mungkin. Dan sebaliknya, wa in istama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Seandainya seluruh manusia berkumpul juga untuk memberikan bahaya, mudarat, gangguan kepada seseorang, kepadamu hai fulan, sementara itu Allah tidak mencatat untuknya, tidak akan sampai. Jika memang telah Allah catat dunia itu, maka akan kena. Ini berkaitan dengan takdir jemaah sekalian. Jadi kita seorang muslim perlu memahami takdir dengan baik agar apapun yang kita hadapi di dunia ini, apa yang menimpa kita, kita bisa menyikapinya dengan baik. Saya tegaskan, kebaikan yang datang kepada kita itu artinya telah tercatat. Sesuatu yang tidak kita sukai yang datang kepada kita itu berarti tidak tercatat. Yang enggak dapat, enggak perlu bersedih karena memang itu enggak dicatat untuk kita. Enggak akan bisa siapapun itu kalau Allah tidak mencatatnya. Kalau keburukan menimpa kita, bersabar saja karena enggak akan mungkin itu menjadi kita kalau sudah dicatat, pasti terjadi. Maka Allah mengatakan berikutnya, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu telah kering. Pena telah diangkat dan lembar sudah kering. Artinya catatan takdir dan dosa di Lauhul Mahfuz. Semua yang terjadi di alam semesta ini, sejak awal penciptaan Adam sampai hari kiamat tiba, semua tercatat. Dan itu akan terjadi sesuai dicatat. Hari ini kita hadir di masjid ini. Dicatat apa? Tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa ada sekian jamaah hari ini datang di Masjid Salman. Tercatat. Kapan kita tahunya tercatat? Ketika terjadi. Kalau sudah terjadi, oh kita tahu ini berarti telah Allah takdirkan. Besok apa terjadi? Allah ma'an. Yang pasti akan terjadi semua yang telah Allah takdirkan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini di luar kehendak Allah. Semua telah Allah takdirkan. Maka lagi saya ingatkan, kalau sesuatu yang kita inginkan belum kita dapatkan atau tidak kita dapatkan, maka tidak perlu bersedih. Kenapa? Ya kan itu bukan hak kita. Ada proyek yang gagal untuk didapat, padahal itu untungnya besar. Ya udah santai aja, nggak usah bersedih. Kenapa? Itu belum rezeki, tidak dicatat untuk kita. Sebaliknya, kalau kita menimpa sesuatu yang tidak kita sukai, mau gimana? Mau protes? Ini udah terjadi dan tertulis. Sabari aja. Jadi sabar. Itu obatnya begitu. Nggak ada faedah kita mengatakan apa? Ya ada dosa. Kenapa? Karena semua itu sudah Allah catat. Maka Allah berfirman di surah Al-Hadid, "Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Apapun yang menimpa, apa yang terjadi di muka bumi ini atau yang menimpa kalian, itu semua telah tercatat sebelum itu diciptakan semuanya.
Wa dzikra Allah yasir, itu mudah bagi Allah. Kenapa? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kalian itu tidak merasa putus asa terhadap sesuatu yang tidak kalian dapatkan. Wa la tafrahu ma atakum, dan tidak berbangga dan apa yang kamu dapatkan. Kenapa? Semua itu takdir. Udah, fulan dapat, udah syukuri, nggak usah bangga. Oh hebat, itu Allah yang berikan. Oh fulan kehilangan, sabar saja, nggak usah berasa. Kenapa? Itu juga sudah terlihatnya jelas. Kalau kita punya iman yang kuat tentang takdir, insya Allah kita akan mudah mendapatkan ketenangan jiwa. Kenapa kita gelisah, kayaknya nggak bisa tenang? Karena salah dalam menyikapi kondisi. Maka penting terus kita belajar agar kita masukkan itu pesan-pesan nabawi agar kita bisa menyikapi masalah sesuai dengan ilmu hidup menjadi lebih mudah dan lebih terarah. Nah, kemudian dia disebutkan ihfadillah tajidhu amamak, jagalah Allah, jika akan menerbit Allah di hadapanmu. Ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi syiddah. Ini penting jemaah sekalian. Kenalilah Allah di saat engkau dalam keadaan lapang. Niscaya Allah akan mengenalimu di saat engkau sempit. Maksudnya apa? Apakah Allah enggak kenal? Kalau kita tidak mengenal Allah, Allah kenal siapapun. Cuma maksudnya, ketika seorang hamba itu hanya kenal Allah, hanya dekat kepada Allah di saat sempit saja, tentu akan berbeda ketika di waktu lapang pun dia dekat Allah. Makanya ada 3 level kalau kita ingin kelompokkan. Ada 3 level manusia. Yang paling tinggi levelnya di saat lapang dan sempit dia dekat kepada Allah SWT. Dia menjaga hak Allah, dia kenal Allah, ibadahnya tetap, ya, yang harus dia tinggalkan ketika waktu sempit pun demikian. Kelompok yang kedua, dia hanya kenal Allah di saat sempit saja, lagi lapang lupa. Dan memang begitu, rawan ketika orang sedang hidupnya mewah, semua yang dia inginkan bisa dia mudah dapatkan, sehingga gampang terlalaikan. Maka ada orang-orang yang kenal Allah ketika diuji dengan kesulitan. Ya Allah, ya Allah, ya, ibadah semakin bertambah. Yang sebelumnya mungkin jarang ke masjid, sekarang jadi ke masjid. Kenapa? Pusing menghadapi muskilah, masalah besar. Ya. Yang ketiga, ini sempit, susah, gak Allah, gak peduli dengan ibadahnya, berbahaya. Nah, yang paling baik, dan ini yang diisyaratkan di sini, ta'arruf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi syiddah. Ketika seorang hamba itu tetap bersama Allah, beribadah kepada Allah, menjaga hak Allah di saat dia lapang, maka ketika dia ditimpa kesempitan, kesulitan, akan lebih mudah mendapatkan solusi. Ini diantara faedah kita kenal Allah di kelas lapang, agar ketika kita paling sempit, kita kepada Allah, Allah mudah mengabulkannya. Ya, Allah mudah mengabulkannya. Sehingga ini penting untuk kita perhatikan, jangan sampai kita ibadahnya kuat ketika kondisinya sulit, tapi usahakan kapanpun, kondisi apapun kita berada, kita tetap menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan ketahuilah, apapun yang tidak tercatat untukmu tidak akan mungkin menimpa dirimu. Ini sedikit penguatan ataupun makna lain dari apa yang disampaikan di atas tentang takdir. Dia mengatakan apapun yang tidak tercatat untukmu tidak akan datang padamu.
Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apapun yang tercatat untukmu pasti akan datang kepadamu, walau itu sedikit. Sesuap nasi, kalau itu sudah dicatat oleh Allah untukmu, akan sampai. Kalau tidak, tidak akan sampai. Dan itu keyakinan kita tentang takdir. Dan kalau kita lihat, mungkin Bapak sering lihat di YouTube, kadang ada video-video yang di-share itu bagaimana seorang itu selamat dari bahaya. Ada lagi di jalan, tiba-tiba ada mobil hampir tapi nggak kena. Memang itu nggak tercantum dia, nggak kena. Ada yang satu lihat di pinggir jalan, dia berdiri, tiba-tiba ada semut di kakinya, dia harus pindah. Ternyata setelah itu apa? Mobil datang menabrak itu. Ternyata itu semuanya Allah catat dia itu selamat, sehingga walaupun balapan itu kayak nggak mungkin selamat, tapi kalau Allah catat itu selamat. Pun demikian, ada kisah lain disebut oleh para ulama, seseorang yang terjatuh ke dalam sumur, kemudian alhamdulillah diketahui oleh orang dan diangkat dan dia selamat. Kemudian dia ingin menceritakan, tadi ditanyakan, kok bisa kamu jatuh ke sumur gitu. Dia diceritakan begini, saya ketika di pinggir sumur saya melihat itu, sebelumnya setelah dia selamat dikasih susu segelas, dia minum. Setelah dia minum segelas, baru dia menceritakan itu, mengisahkan ulang. Pada akhirnya kita jatuh lagi kedua kali dan dia wafat. Kenapa wafat? Karena udah ajalnya. Tapi ingat, buat pentingnya itu, dia itu ada jatah rezekinya apa? Segelas susu belum dia minum. Dia selamat loh, diangkat dulu, dia dapat rezekinya sempurna. Ini jatah dia, rezeki dia. Allah catat untuk dia ada segelas susu yang belum dia minum, maka dia harus menurut, karena ada rezeki dengan ayat itu satu hal yang ini beriringan. Seseorang itu tidak akan wafat sampai rezekinya lengkap semuanya. Ini kaidahnya mengatakan seorang hamba tidak akan mati sebelum yastakmil rizqah, sebelum dia sempurna mendapatkan jatah rezekinya. Jadi kalau Allah telah mencatat untuk kita rezeki tertentu, kita pasti akan mendapatkannya. Gimana? Gak tahu. Pokoknya Allah akan mudahkan semuanya. Allah kirim pada kita. Walaupun rezeki itu ada di dalam dasar lautan, Allah akan mudahkan itu sampai. Contoh kita mungkin dicatat oleh Allah, fulan akan makan ikan misalnya. Di mana ikan di mana? Ikan di mana ikan? Di laut. Mungkin di dalam dasar laut misalnya. Tapi kalau itu sudah Allah catat, fulan akan makan ikan hari ini, itu ada nelayan di nelayan bawa ikan ke pasar, kita beli. Jadi semua itu ada sebabnya, ada tujuan. Intinya bahwa fulan hari ini dia makan ikan. Dan itu harus menjadi keyakinan seorang muslim tentang takdir. Semua telah tercatat. Jadi kita jemaah sekalian, hidup di dunia ini sebenarnya kita menjalani takdir yang telah Allah tulis. Hanya saja takdir itu sifatnya rahasia Allah. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu kecuali setelah itu terjadi. Apa yang akan terjadi 5 menit kemudian? Nggak tahu. Gelap semua itu. Makanya jangan sampai kita salah kaprah dalam memahami takdir. Kalau dalam masalah agama, ya kenapa mas nggak sholat? Belum dapat hidayah. Kenapa nggak hadir kajian? Belum dapat hidayah. Hidayah perlu dicari atau nunggu aja Pak? Hidayah perlu disambut, dijemput atau nunggu aja di rumah gitu? Perlu dijemput, diupayakan. Karena gini orang, kalau masalah akhirat begini, masalah agama belum hidayah, belum dapat hidayah. Tapi dalam masalah dunia, kenapa mas berangkat
keluar ya nyari rezeki lah, ikhtiar. Masya Allah. Dunia ikhtiar, kalau akhirat belum hidayah. Ini enggak fair namanya. Apa bedanya? Masalah dunia Allah takdirkan, masalah agama Allah takdirkan, tapi tetap manusia diperintahkan untuk berusaha, baik berkaitan dengan masalah agama maupun dunia. Ada upaya ikhtiar. Kenapa dipilah-pilah? Kalau dunia, usaha maksimal. Kalau nahdul akhirat, agama, enggak ada upaya memaksakan diri untuk datang kajian, dapat ilmu, semakin bertambah imannya. Paksakan untuk kerja jamaah, kenapa enggak ada upaya itu? Ini karena ada masalah dalam kita memahami masalah agama. Maka perlu belajar untuk kita paham, jangan sampai salah dalam bersikap. Ya, jadi saya ulangi, masalah takdir ini masalah yang sangat penting untuk kita pahami dan yakini. Karena apa faedah kita paham saja tapi kita enggak mengamalkannya? Tertanam juga kita bahwa takdir itu penting. Makanya kata ulama menyebutkan di antara sebab mendapatkan kebahagiaan hidup, banyak harta, benarnya iman kepada takdir. Ini ulama sebutkan salah satu sebab kebahagiaan itu adalah ketika seorang itu memiliki pemahaman yang benar terhadap takdir, itu akan menjadi sebab dia bisa hidup tenang, bahagia. Karena kita sangat paham bahwa kondisi dunia itu tidak selalu seperti yang kita inginkan. Kadang kita dapat kemudahan, kadang kesulitan. Nah, kalau kita tahu masalah takdir itu udah takdir lagi, sabar aja, insya Allah akan aman. Kita merasa tenteram jiwa. Karena bahagia itu bukan hanya dari luar, tapi ketenangan jiwa itu sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi iman dan takdir ini proses perlu kita pelajari dan kita dalami agar kita semakin mantap dalam memahami masalah takdir. Kemudian dilanjutkan, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran. Artinya ketika kita bersabar, itu akan mengantarkan kita kepada kemenangan. Sabar di sini kata para ulama, sabar dengan 3 macamnya. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menghadapi setiap musibah atau hal-hal yang tidak kita sukai. Kalau kita bersabar dalam kondisi 3 kondisi ini, maka kemenangan kita dapatkan. Dan bahasa kemenangan ini tidak berarti harus menghadapi musuh di luar sana. Kita menang dalam melawan nafsu kita, melawan syaitan yang sentiasa mengelabui kita dengan sabar. Paksakan diri untuk taat, paksakan diri untuk meninggalkan maksiat, paksakan diri untuk bersabar ketika mendapatkan musibah. Itu kita akan mendapat kemenangan dan akan Allah berikan berbagai macam pahala atau balasan yang sangat luar biasa. Jadi as-sabr itu modal yang harus dimiliki oleh seorang hamba dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita hidup di antara perintah, larangan, dan musibah. Cara menghadapinya semua pakai sabar. Kalau bapak nggak sabar di rumah, berangkat dari suasana dingin, butuh masya Allah dingin, sampai ke masjid, untuk sampai kita datang kepada Allah dari rumah ke masjid sabar, sholat dengar imam baca sabar, kajian juga sabar. Kalau nggak sabar, ada di sini yang bapak sekalian udah pulang, ya butuh sabar. Semua ketaatan butuh sabar. Pun dalam meninggalkan maksiat butuh sabar juga. Banyak hal-hal maksiat yang menggiurkan, yang sangat menarik perhatian, yang membuat hati itu pingin. Kalau nggak sabar, udah didaprak semua itu. Maka sabari diri. Lah, ini haram. Pun dalam musibah, apalagi butuh sabar dalam menghadapi musibah. Saya pernah sampaikan bahwa sabar dalam musibah itu bukan berarti tidak menangis,
bukan berarti tidak sedih, bukan berarti enggak. Sabar itu artinya menahan diri dari melakukan sesuatu yang mengundang murka Allah ketika musibah menimpa. Lisannya dijaga, hatinya tidak berkeyakinan yang mengundang murka Allah, perbuatannya tidak mengundang murka Allah, tapi hatinya berat, perih, iya, itu kan sabar. Sabar itu ada rasa perih di hati, tapi dia tahan tangannya, lisannya, kakinya, perbuatannya dari mengatakan berbuat sesuatu yang mengundang murka Allah. Itu namanya sabar. Adapun ridho, syukur itu di atasnya itu udah ridho. Musibah datang dia ridho saja udah. Alhamdulillah. Saya bersyukur udah dia melihat musibah itu adalah malah nikmat, dia bersyukur. Maksudnya levelnya berbeda. Yang wajib apa? Yang wajib sabar. Wajib sabar. Ridho dan syukur itu sunnah hukumnya. Kenapa? Kan levelnya sangat berat. Kadang sabar aja masih berat, apalagi di level yang ridho dan syukur. Wa anna al-faraja ma'al karbi, dan kemudahan itu ataupun kelapangan bersama kesulitan. Ya, al-karb itu sesuatu yang menimpa seorang hamba itu yang sangat dahsyat. Ya, bang, semakin dahsyat itu sesuatu yang menimpa seorang hamba akan semakin dekat dengan kelapangan atau jalan keluar yang Allah berikan. Tapi ingat, tetap kita jangan lupa ihfadillah. Kaidahnya jaga Allah. Jaga Allah. Jika ini dikerjakan, kondisi ini ketika sulit, Allah akan hadirkan jalan keluar. Allah akan mudahkan untuk kita melakukan sesuatu yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan poin terakhir, wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan ini bagian dari tentang ayat ya, di surat apa itu? Surat apa? Al-Insyirah. Nah, Hasan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudian. Kata para ulama, Allah sebutkan ma', dan ma' itu bermakna berbarengan. Jadi sebenarnya kesulitan itu ada bersamanya itu kemudahan. Allah enggak katakan inna ba'dal usri yusra. Kalau ba'da kan setelah. Ini apa namanya, mungkin lafaz yang kita pahami. Asal ma', selalu ada bersama kesulitan ada kemudahan. Agar kita yakin bahwa kesulitan itu akan berakhir. Kapan? Allah yang tentukan. Tapi kita yakin pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kata al-usr disebutkan secara dengan alif lam. Al-usr itu kata para ulama diulang karena pakai alif lam itu dihitung sekali. Tapi kalau yusra disebut nakir, ilmu nahwu ya, tanpa alif lam, inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Usr Allah sebutkan dengan alif lam, al-usr. Yusr kemudahan, yusran tanpa alif lam. Maka disebutkan ulama darah disebut oleh Ibnu Abbas, lam yaghlib usrun yusraini. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Pasti yang dua lebih unggul daripada satu kesulitan. Jadi mas sekalian, hadis ini mengandung banyak sekali faidah-faidah yang bisa kita petik. Yang pertama, seperti saya singkat, anna man hafidahu Allah hafidahu fi dinihi wa dunyah. Barang siapa yang menjaga Allah, menjaga hak Allah, menjaga perintah Allah dan seterusnya, maka Allah akan menjaganya dalam urusan agamanya dan dunianya. Berarti Allah akan menjaganya dalam urusan dunia dan agamanya. Yang kedua, anna man adha'a hududallah la yahsul lahu al-hifdhu min Allah kama qala nasullah fansiyu. Dan sebaliknya, barang siapa yang menyanyiakan hak Allah,
menyia-nyiakan perintah Allah dan seterusnya, maka dia tidak akan mendapatkan penjagaan Allah yang Allah berikan pada orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, annal jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Menjaga Allah, Allah balas dengan penjagaan. Ya, Allah jaga, Allah balas dengan penjagaan. Fal amal hifdun wal jazaa'u hifdun. Perbuatan hamba itu adalah menjaga Allah, maka Allah balas dengan Allah menjaga sang hamba. Yang keempat, annal abda yakhus rabbahu bil ibadati wal isti'anah. Hendaklah seorang hamba itu mengkhususkan ibadah, di antaranya doa dan juga meminta pertolongan untuk Allah saja. Karena ini sesuatu yang sangat penting, tidak boleh dipersembahkan ibadah itu kecuali pada Allah SWT. Maka berdoa hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah, kecuali tadi yang disampaikan pada hal-hal yang secara tabiat manusia mampu melakukan, maka secara hukum dibolehkan. Yang kelima, al-iman bil qadar. Wajibnya beriman kepada takdir, bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini, apapun itu, dari awal sampai akhir dunia nantinya, telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu akan berjalan sesuai dengan yang Allah catat. Yang keenam, annal ibad la yanfa'una wa la yadurruna illa idza kana an-naf'u wad-darru muqaddaraini min Allah. Bahwa manusia tidak akan dapat memberikan manfaat atau mendatangkan bahaya kepada seseorang kecuali jika manfaat atau bahaya itu telah Allah takdirkan menimpa sang hamba baru terjadi. Kalau tidak akan mungkin, walaupun tadi dikatakan di awal seluruh manusia berkumpul untuk itu, tidak akan mungkin terjadi kecuali jika telah Allah catat. Kemudian, annahu la yahsul li ahadin naf'un illa idza kana muqaddaran. Bahwa saya tidak akan didapatkan manfaat oleh seseorang kecuali jika sudah ditetapkan. Tidak ini ya. Tidak didapatkan kecuali yang telah ditetapkan. Wala yandafi'u anhu dararun illa idza kana muqaddaran. Dan tidak pula satu musibah atau bahaya itu terangkat darinya kecuali jika itu telah ditakdirkan. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Manusia ingin, tapi Allah menakdirkan apa yang Allah inginkan. Saya ingin, Bapak ingin, Fulan ingin, semua ingin, tapi yang terlaksana yang mana? Yang Allah inginkan, bukan yang manusia inginkan. Berikutnya, an sabra ya'tibun nasr. Kesabaran itu akan melahirkan kemenangan, dan kesulitan itu pun juga akan datang setelahnya atau akan bersamainya kemudahan. Kemudian di antara faedah juga tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mulatahatu as-sighar. Tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberi nasihat kepada seorang anak bocah dan menggunakan bahasa yang mungkin bahwa beliau itu sangat dekat dengan sang anak. Ya budak, wahai bocah, wahai anak-anak. Jadi ini di antara bentuk Nabi Islam juga bergaul dengan anak-anak, tidak hanya sama senior-senior. Beliau di antara sifat beliau tawadhu, bahkan dengan anak pun beliau kalau ketemu menyampaikan salam. Itu bagian dari ketawaduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah demikian cuma sekali yang saya sampaikan di kita tadi di yang mulia ini. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk bisa mengambil manfaat dan bisa kita
terapkan faedah-faedah dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Barangkali ada yang disampaikan dipersilakan. Poin terakhir yang Ustaz sampaikan tentang potongan surat Al-Insyirah tadi. Nah, fenomenanya saya lihat kalau di jalan ini sekarang banyak lah Ustaz. Karena terlalu sering saya lihat itu ada potongan surat Al-Insyirah tadi, dia tempel stiker di mobil. Gitu. Secara hukum gimana kan? Saya pernah baca fatwa Syekh Shalih Fauzan di antaranya tentang hukum menempelkan lafaz-lafaz atau ayat Quran atau mungkin ya ayat Quran ya secara umum di mobil. Beliau suka ada dua. Jika niatnya itu menempelkan itu agar terhindar dari ain, karena ada kadang ada bukan itu aja, mungkin ada dua yang lainnya misalnya ditempel di mobil ya. Jika itu untuk terhindar dari ain, maka itu nggak boleh ya, nggak boleh. Yang kedua, jika niatnya itu ditulis untuk ngingatin orang, biar kalau lihat mobil dia bagus, contoh masya Allah, itu lafal dia ya, tempat yang syar'i itu, masya Allah, tabarakallah, apa yang la quwata illa billah di surah Al-Kahfi, maka sebaiknya jangan. Ya, sama juga tadi itu yang saya juga lihat mobil innamal usri yusra, itu sering ditempelkan. Tentunya tujuan dari yang orang yang menempelkan itu untuk ngingatin, ya nggak apa. Kalau niatnya untuk ngingatin, walaupun tidak terlalu mutlak, maka sebaiknya tidak, karena dikhawatirkan itu akan nanti mungkin mobilnya akan kotor atau kena kotoran burung, tapi itu kan sesuai tidak diinginkan, sehingga itu mengandung nanti penghinaan terhadap firman. Tapi kalau saya sampaikan sebaiknya tidak perlu dipasang itu di mobil. Cukup kalau kita takut berlindung kepada Allah Taala, tidak perlu kita tempel-tempel hal itu di mobil Allah. Nah, ada lagi yang lain? Tentang kekhawatiran berhubungan dengan takdir ketika kita dalam kondisi seperti ini, terus kita dikarenakan menjalankan sunnah, kita boleh beristighfar dan selanjutnya. Ketika kita mau menginginkan itu, tapi kita ada di dalam hati kita, satu aja saya berat gitu kan. Terus kalau saya nikah lagi ini saya mau gimana kasih makan, rasanya kan berbuat dan takdir kan bilang tadi, ketika itu tidak dituliskan maka tidak akan datang. Atau ketika itu tidak miskin maka tidak tulis miskin, maka dia tidak akan miskin walaupun dalam kondisi seperti itu dia masih miskin. Ketika dia nikah lagi, dia kalau ditakdirkan kaya berarti kaya. Tapi untuk menyikapi bahwa itu bukan hasil usaha sendiri, gimana kan? Bahwa rezeki itu kan kalau seperti itu seolah-olah kita yang menentukan. Ketika punya kawan, ntar kalau saya makan gimana? Baik. Jadi perlu kita pahami dulu yang pertama bahwa takdir itu sifatnya ghaibi, rahasia yang tidak diketahui oleh manusia. Ini poin pertama gitu. Jangan sampai kita tadi, kalau kita yakin, oh ya ini takdir kita kaya atau nggak tahu ke depan itu. Tapi kita sebagai manusia itu tidak diperintahkan juga untuk menimbang-nimbang secara sebabnya. Sekarang kita melihat kondisi kita sekarang ini dengan begini, dan kita ingin melangkah, katanya sunnah gitu ya, ingin melangkah untuk yang kedua. Kita sebagai manusia diminta untuk mempertimbangkan, itu suatu hal yang harus. Itu juga bagian dari perintah Allah untuk melihat bagaimana saya mampu tidak kondisi sekarang, bukan nanti. Kan sekarang kita melangkah sekarang. Kalau kondisi kita sekarang itu tidak mampu, maka jangan asal. Kan nanti saat kita kayak nggak tahu kita apa, tapi kan sekarang kita belum mampu. Baik, jangan dulu. Kalau kita udah mampu dengan kondisi yang ada, kita mampu finansialnya dan kita mampu berlaku adil, maka silahkan. Makanya kan Allah mengatakan di Quran An-Nisa itu,
fankihu ma qablakum min nisa matna wa thulatha wa ruba. Nikahilah dari wanita 2, 3 atau 4. Ingat, wa in khiftum, ini ayat mengajarkan, wa in khiftum, jika kalian khawatir. Nah, ini kan ayat mengatakan khawatir, ingin nambah nanti saya khawatir. Ini kan ayat mengatakan ada arah bapak itu bisa memprediksi secara kondisi dia lagi. Khawatir kalau saya nanti nambah lagi kayaknya, waduh ini sekarangnya 1 berat begini, gimana kalau enggak? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kau nanti tidak khawatir, ini kan belum pasti, masih kekhawatiran. Kekhawatiran itu dibangun di atas posisi kita. Kita tahu diri kita ini kayaknya belum mampu untuk arah sana. Apa kita mungkin finansial kan mampu, tapi secara berlaku adil. Kita mempelajari hukum begini kayaknya khawatir. Sabar dulu. Fawahidah, maka cukup 1 aja dulu. Sampai nanti kalau udah yakin kita mampu untuk itu, bismillah itu bagian Allah sebenarnya. Tapi intinya bahwa kita harus melangkah itu, takdir kita yakini iya, tapi sebab dunia pun kita harus pertimbangkan itu. Tidak boleh ini udah semua tercatat, nanti kalau Allah catat saya kaya, terus saya enggak. Kita sebagai manusia itu harus lihat kondisi kita saat ini, karena kan Islam itu ketika emang berbeda takdir, iya takdir itu sudah ketentuan, tapi kita sebagai manusia itu diperintah untuk menjadi contoh. Ketika mau perang, apakah diperintah untuk persiapkan wa'idul mastata'tum min quwwah, persiapkan kekuatan untuk mereka. Itu tahapan-tahapan yang di ranah manusia perlu dilakukan. Pun tadi itu untuk ketika melangkah untuk kedua, kita perlu persiapan. Artinya persiapkan apa yang kita diperintahkan untuknya untuk mendukung rencana kita. Kalau kita belum yakin, dan tadi itu saya katakan masih khawatir, maka ayat mengatakan jangan dulu deh, tahan dulu sampai nanti kita sudah yakin. Insya Allah itu satu hal yang dianjurkan, tapi dengan syarat dia mampu dengan segala sisi yang dimasukkan oleh syariat Allah. Itu yang saya sampaikan. Baik, barangkali kita cukupkan sampai sekian. Semoga apa yang kita bahas menambah ilmu kita dan menambah amal kita. Semoga Allah SWT jaga iman kita, jaga ibadah kita, jaga ketaatan kita sampai akhir kita. Amin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.